Ya, pemirsa, sebelumnya kami mohon maaf terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung SDM. Ini senilai 7,5 miliar rupiah. Kita ke informasi berikutnya. Aksi menuntut rekomendasi Bawaslu untuk penghitungan suara ulang di Padang Lawas, Sumatera Utara nyaris ricuh. Massa mengancam akan terus menggelar aksi jika tuntutannya tidak dikabulkan. Demo menuntut penghitungan suara ulang yang digelar oleh massa dari Aliansi Masyarakat Ulu Sosa di depan kantor Bawaslu Kabupaten Padang Lawas nyaris ricuh. Beruntung ketegangan bisa diredam oleh aparat yang bertugas. Dalam aksinya, massa mendesak Bawaslu Padang Lawas memberikan rekomendasi untuk diadakan penghitungan ulang di TPS 1, 2, 3, dan 4 desa Harangjulu karena diduga ada kecurangan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara saat penghitungan suara. Koordinator aksi Marhan Hasibuan mengaku telah memiliki bukti kuat dugaan kecurangan tersebut. Kepada Bawaslu untuk memberikan rekomendasi dari Bawaslu untuk membuka TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Harangjulu, Kecamatan Ulu Sosa. Bukti kita sudah lengkap, tinggal proses dari Bawaslu. Massa mengancam akan terus menggelar aksi hingga Bawaslu Padang Lawas memberikan rekomendasi penghitungan suara ulang di sejumlah TPS yang diduga ada kecurangan. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, iNews melaporkan. Pemirsa, massa yang tergabung dalam sejumlah gerakan masyarakat melakukan long march ke gedung DPR RI Jakarta Selasa siang. Aksi unjuk rasa ini membawa sejumlah tuntutan yang terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 dan juga kenaikan beberapa harga bahan pangan. Gabungan massa dari berbagai gerakan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Selasa siang. Massa yang terdiri dari petisi Brawijaya serta para relawan pendukung paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 melakukan long march berjalan dari Senayan menuju gedung DPR RI. Dengan membawa sejumlah spanduk berisikan tuntutan, massa menuntut DPR RI dapat turun tangan menyelesaikan permasalahan pemilu yang dipenuhi dugaan kecurangan. Salah satu tuntutan massa mendesak DPR segera melakukan hak angket. Pemilu 2024 yang telah dilakukan 14 Februari lalu dinilai syarat dengan dugaan-dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, massa juga menuntut pemerintah untuk menurunkan harga komoditi pokok seperti beras dan sembako yang meroket beberapa bulan terakhir. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra Purnama, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sejumlah fraksi di DPR menyuarakan hak angket dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13 DPR. PDI Perjuangan meminta DPR menjalankan fungsinya dengan baik untuk menjawab kecurigaan masyarakat atas permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Anggota DPR RI dari fraksi PKS, PKB hingga PDI Perjuangan melakukan interupsi soal hak angket di rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13. Anggota DPR RI fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, menyebut pemilu kali ini merupakan pemilu paling brutal, sehingga DPR perlu menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan. Saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan. Terkait hak angket, anggota DPR RI fraksi PDIP Arya Bima meminta DPR menjalankan fungsinya dengan baik. Arya berharap DPR menunjukkan taringnya agar tercipta pemilu yang lebih baik. Menyikapi dalam hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi
mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Sementara itu, anggota DPR RI fraksi PKS, Aus Nur Hidayat, mendorong penggunaan hak angket untuk klarifikasi kecurigaan masyarakat atas permasalahan dan penyelenggaraan pemilu 2024. Aus mengingatkan agar marwah pemilu yang langsung umum bebas rahasia ini tetap dijaga. Tim Liputan Ainus melaporkan. Hak angket kecurangan pemilu ramai disampaikan dalam rapat paripurna DPR Republik Indonesia yang hanya dihadiri setengah dari total jumlah anggota. Ketua DPR RI Puan Maharani juga tidak hadir dalam sidang. DPR RI menggelar sidang paripurna ke-13 pembukaan masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Namun sidang hanya dihadiri 290 anggota DPR karena 285 anggota lainnya tidak hadir. Sementara itu, kedua DPR RI, Puan Maharani juga absen lantaran tengah mengikuti kegiatan di Prancis. Di awal sidang, anggota DPR RI dari fraksi PKB, PKS, dan PDIP melakukan interupsi dan meningkatkan DPR agar segera menggunakan hak angket dalam menyikapi dinamika pemilu 2024, terutama terkait dugaan pemilu curang. Mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Ketua Tim Demokrasi Keadilan Todung Mulya Lubis menyebut hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu tidak berujung pada pemakzulan presiden. Hak angket berdiri sendiri untuk mengoptimalkan pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemilu. Soal hak angket, ya, itu kan hak, ya, yang ada pada DPR. Ya. Selain hak angket ada hak interpelasi. Ya. Proses ini lebih banyak dilakukan oleh partai politik. Ya. Kalau fokus saya lebih pada pembohoran PHPU di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya memang pernah ditanya oleh wartawan mengenai hak angket. Ya. Saya tentu senang, ya, hak angket itu bergulir. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah atau pelaksanaan undang-undang itu bisa diuji sejauh mana undang-undang itu dilaksanakan sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Sejauh mana kebijakan itu diuji. Ya. Nah, kebijakan itu kan macam-macam. Bisa juga masuk kebijakan dalam penyelenggaraan pemilu. Ya. Pelaksananya siapa? Pelaksananya KPU memang dan Bawaslu. Tapi kebijakannya kan dibuat oleh pemerintah. Bahwa pemilu itu bisa diadakan, ya, tanggal sekian, ya, sekali 5 tahun, itu kan semua ada undang-undangnya. Nah, jadi saudara-saudara, hak angket itu penting, ya, untuk menguji, ya, kebenaran, ya, menguji kebijakan. Nah, apakah dia ada hubungannya dengan pemakzulan? Saya nggak melihat ada hubungannya dengan pemakzulan. Bahwa temuan hak angket, kalau hak angket itu sudah selesai, akan digunakan untuk pemakzulan, itu soal lain. Itu soal lain. Jadi tidak betul tujuan hak angket itu untuk melakukan pemakzulan. Dan saya kasih ini yang perlu
lebih difahami. DPR RI berpeluang mengajukan hak angket dalam paripurna DPR terkait dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Lantas apa saja syarat hak angket? Berikut selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 hak utama, yaitu hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat. Ketiga hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A. Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mengutip pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang yang diselidiki dan alasan penyelidikan. Usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna tersebut. Sementara itu, fungsi hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menyelidiki pejabat negara atau pemerintahan, badan hukum, atau warga yang tidak memenuhi panggilan DPR setelah 3 kali pemanggilan berturut-turut tanpa alasan sah. Menyelidiki pejabat negara atau pemerintah yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR terkait kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, menyelidiki pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban, keputusan, atau kesimpulan rapat hasil kerja Komisi DPR dengan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, saat dialog dalam program Rakyat Bersuara, pakar politik Effendi Ghazali mengungkap hak angket merupakan hak DPR dalam mengungkap kecurangan pemilu. Namun ia meragukan kesolidan partai pendukung hak angket dalam membongkar kecurangan pemilu yang sistematis. Nah, saya mau bayangkan begini, sebelum saya mulai, saya mau bayangkan kalau saja nih, pelan-pelan nih, yang menang menurut quick count ternyata jadi kalah, yang kalah menurut quick count sekarang ternyata dalam posisi yang menang gitu ya, terbalik, lain nggak suara-suara yang ada di panggung ini gitu. Lain nggak gitu ya? Hak angket boleh nggak? Boleh. Itu penting hak angket itu untuk mengetahui kecurangan pemilu misalnya. Bisa gitu nggak kita tuh ya? Bisa banget. Saya khawatirnya gitu loh. Iya, enggak, saya khawatirnya gitu. Kalau sekarang kan lagi menang, lain lagi perasaannya. Kalau lagi kalah, lain lagi perasaannya gitu. Enggak itu. Nah, karena itu saya gembira nih. Saya ngeliat Bang Ade Armando ya, tadi duduk di tengah-tengah jaket kuning lagi. Mudah-mudahan hatinya seperti teman-teman mahasiswa kembali. Dan kami bersama-sama mengatakan bahwa hak angket itu boleh kok gitu. Betul ya? Hak angket itu boleh. Ada haknya untuk DPR, gitu ya. Jadi kalau dia jalankan boleh, bahwa kemudian nggak berhasil, nah itu betul juga teman-teman dari Gerindra yang tadi pagi bicara. Itu jelas kaitannya dengan hak angkot. Angkot apa? Siapa yang nyetir dan siapa yang masuk di dalam mobil itu gitu. Sampai sekarang kita nggak tahu dia, siapa yang betul-betul mau menjadi setir dari hak angket ini. Barangkali itu maksudnya dari Gerindra. Apakah yang nyetirnya itu betul-betul Ibu Megawati atau Surya Paloh atau siapa, kan belum jelasnya yang nyetir siapa. Lalu siapa yang naik ke atasnya gitu. Tapi kalau prediksi Anda jalan nggak hak angket? Agak sulit, terutama karena ada BTS. Apa itu? BTS ini hati-hati loh ya, jangan dikait-kaitkan dengan kasus, bukan. BTS ini belum tentu solid gitu. Ya Kenapa kan? nggak solid? Iya, belum tentu solid. Karena siapa yang naik ke atas angkot ini, lalu bahaya yang mengancamnya apa, misalnya begitu loh. Ya kan lalu lintasnya harus hati-hati. Maksudnya ancaman, langsung aja nih. Iya benar. Ada ancaman yang Anda mungkin jangan terjadi. mengajak saya ikut memiliki nasib seperti Anda, kurang lebih begitulah. Ya. Jadi ini BTS itu. Jadi seorang profesor nggak seberani Aiman gitu. Gimana?
Seorang profesor nggak berani Aiman. Kan kita belum tahu ukuran bahayanya sebesar apa gitu. Tapi bahwa Anda saya support sudah dari tadi loh saya support. Iya, Iya kan? terima kasih. Saya ini mensupport Anda sampai kapan. Jadi tapi saya BTS tanya. nggak? BTS itu belum Ini tentu. soal apa yang kemudian tadi dikatakan bahwa angket bisa jadi nggak terjadi karena bisa jadi tersandra. Kan begitu kurang lebih. Iya, BTS sama dengan belum tentu solid. BTS belum tentu. Di BTS berapa kali disebut? Iya dong, belum tentu solusinya tercapai dengan itu. Tapi kita semua sepakat, ya Bang Ade ya, bahwa itu adalah hak DPR. Berkali-kali saya bilang boleh nggak? Boleh. Bahwa nanti itu ada hadangan-hadangan, nggak apa-apa. Karena begini loh, mengatur supaya pelanggaran itu tidak disebut kecurangan, itu adalah kecurangan yang strategis dan sistematis. Ya kan, mengatur supaya jangan istilahnya kecurangan misalnya.